Halo guys, selamat bertemu kembali di JJ Channel 78. Sebuah konten yang ingin saya kongsikan hari ini mengenai komen-komen para subscribe saya yang mengatakan mengenai pokok ini guys. Oke, pokok ini saya namakan pokok ponuput. Dalam suku bahasa kami, suput itu berarti sambung. Dan pokok ini dinamakan sempana pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala nenek moyang kami, mereka menggunakan daun ini untuk sebagai obat secara tradisional untuk menyembuhkan pada tulang yang patah. Kalau zaman dulu memang sukar sekali pergi hospital sebab kawasan di dalam kampung saya ini memang sangat jauh lah dari hospital. Jadi orang dulu jarang mencari ikhtiar bagaimana menyembuhkan tangan kah ataupun kaki yang patah. Jadi mereka menemui satu pokok yang kami namakan pokok ponuput ini. Dan ini memang sangat mujarab digunakan oleh orang tua dahulu. Tapi kalau zaman sekarang, apabila kita patah kaki, patah tangan, teruslah pergi hospital. Tapi kalau zaman dahulu, mereka mencari alternatif untuk menyembuhkan. Seumpamanya tulang yang patah, jadi mereka mencari pokok-pokok herba-herba hutan untuk tujuan penyembuhan. Jadi hari ini saya sudah menemui satu pokok ini. Sebentar lagi saya akan perlihatkan daun dia sehingga pada batang, dan saya akan cabut untuk memperjelaskan pokok ini. Saya sudah mencari di Google, tapi saya tidak menemui nama sebenar pokok ini di dalam bahasa Malaysia. Jadi saya tidak tahu apa nama pokok yang sebenar, tetapi saya akan perlihatkan, saya akan dekatkan kamera nanti untuk memperlihatkan. Seterusnya saya kasih tahu cara-cara penggunaan pokok ini kepada manusia khususnya. Jadi untuk pengetahuan rekan-rekan semua, daun ponuput ini juga digunakan oleh seekor burung. Yaitu burung but-but. Kalau anak dia, sebab burung but-but ini selalunya dia akan bersarang di atas tinggi. Jadi kadang-kadang anak dia ketika mula untuk bergerak, dia jatuh. Jadi apabila anak burung itu jatuh, maka burung but-but itu akan mengambil daun ponuput ini untuk digunakan sebagai penyambung kembali tulang yang sudah patah. Itu dari segi perubatan yang digunakan oleh seekor burung but-but. Dia menggunakan ini, kata orang-orang dulu-dulu. Guys, saya akan perlihatkan kamera secara dekat supaya kamu tahu, sebab pohon ini sebenarnya sukar untuk dicari, kecuali di kebun-kebun yang baru ditebas, dibuka, dibakar dan dia akan tumbuh. Susah. Jadi di kawasan ini saya hanya menemui 2 tempat saja yang ada. Jadi pokok ini saya rasanya dia tumbuh melalui keratan batang. Jadi untuk tidak membuang masa, saya akan perlihatkan secara dekat. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Guys, di sini saya fokuskan kepada daun dahulu. Daun dia seperti cekur manis, ataupun kami selalu panggil sayur manis. Tetapi ini lebih kecil dan pucuk dia berwarna merah guys. Daun dia sebesar kuku jari telunjuk. Sebegitulah besar dia punya daun. Kalau batang dia agak berduri, tapi duri dia tidak tajam. Tidak tajam. Tinggi dia lebih kurang dalam 5 kaki.
Oke, saya akan perlihatkan di bahagian sini. Oke, ini daun dia. Dia seakan-akan cekur manis ataupun pucuk manis ataupun sayur manis lah. Oke. Di batang dia tapi agak gelap. Dia ada duri. Nah, di sini ada duri dia. Dan saya rasa pohon ini tumbuh melalui keratan batang. Jadi sekejap lagi saya akan ambil daun dan batang dia untuk saya kasih tahu rekan-rekan semua cara penggunaan dan cara mengobati tangan ataupun kaki yang patah. Oke guys, ini saya ambil di belakang saya, di kebun saya yang satu. Saya cantas dan saya bawa di sini. Dan pokok ini saya sudah cabut. Oke, ini dia punya akar guys. Oke, akar dia. Ini batang dia. Batang dia. Dan di celah-celah batang dia adanya duri tapi tidak tajam. Oke. Daun dia seperti yang saya bagi tahu tadi, dia seperti cukur manis ataupun sayur manis. Oke. Dan saya rasa dan saya pikir dia tumbuh melalui keratan batang. Oke guys, sekarang adalah proses untuk merebus akar pokok ini guys. Oke, tujuan dia supaya apabila kita minum air rebusan daripada akar ponuput ini, dia lebih kepada mempercepatkan penyembuhan dan penyambungan tangan ataupun mana-mana bahagian tubuh kita yang patah. Oke, saya akan cuci dulu. Saya cuci dulu sebelum saya rebus. Oke guys, saya pergi ketuk-ketuk dulu supaya lebih bagus dan cepat untuk direbus guys. Oke guys, saya sudah ketuk dan saya sudah masukkan dalam satu bekas. Sekarang saya ambil air sini untuk proses merebus guys. Air di sini cukup bersih guys. Oke guys, api kita sudah marak guys. Oke, kita mau rebus ini guys. Jadi kita tunggu beberapa menit untuk perebusan akar pokok ponuput. Oke guys, sementara kita menunggu kita punya rebusan akar pokok ponuput. Oke, di sini saya sudah sediakan. Ini daun lengkobong. Saya tidak tahu kalau daerah kamu, tapi kalau kami panggil daun lengkobong, digunakan untuk mengasih bungkus itu nasi. Kalau perayaan kawin, bertunang, apa saja, perayaan Harjadika, inilah daun yang paling berguna untuk membungkus nasi. Oke. Tapi kalau tidak ada daun ini tidak apa, gunakan apa saja. Oke, ini daun yang saya sudah petik tadi. Oke, ini daun. Jadi saya akan buat begini saja. Ditumbuk pun lebih bagus. Tapi lebih kurang saja. Saya akan ramas dia. Oke, kita punya rusap sudah masak. Oke, saya akan angkat, disejukkan untuk diminum guys. Oke guys, boleh sudah ini guys. Air dia sudah tinggal sedikit, jadi kita mau angkat ini guys.
Oke, pakai kain guys. Sebab panas guys. Kita tuang sini guys. Oke, kita tuang. Oke, di dalam gelas agak kemerah-merahan guys. Jadi sisa dia ini guys, kita boleh simpan guys. Kita simpan saja. Oke, sementara kita kasih sejuk air rebusan tadi. Oke, ini adalah daun dia guys. Oke, daun dia. Jadi saya sudah kasih remas-remas dia guys. Sekarang kita kena bakar dulu guys. Oke, kita kasih lupit begini. Nah, kita lupit kemas begini guys. Baru kita bakar. Oke, tujuan dia supaya daun yang sudah dibakar, oke, sudah dibakar begini, dia lebih orang bilang dia punya obat itu lebih mujarab, meresap di dalam tulang. Kalau di tangan dia meresap di dalam sumsum tulang kita bagi proses penyembuhan guys. Oke. Oke guys, kita kasih bakar dulu guys. Panas guys. Oke, kasih biar dulu dalam 1 ke 2 menit begitu guys. Supaya dia agak rasa suam-suam, panas-panas. Bila kena di dalam tulang kita rasa sangat sedap, kita rasa selesa guys. Oke, ini airnya masih panas lagi. Kita kasih suam-suam dulu guys, baru kita minum. Ini baki dia, kita simpan saja untuk stok. Oke guys, ini adalah rebusan akar pokok ponuput yang saya buat sebentar tadi guys. Oke, ini semuanya saya buat secara semula jadi supaya rekan-rekan yang di luar sana paham, tahu cara penggunaan dia. Oke, ini adalah rebusan akar dia. Warna dia agak perang. Oke, perang seperti gula merah ataupun kalau bahasa Indonesia gula aren. Oke, saya coba untuk minum. Agak panas nih guys. Rasa akar dia, rasa obat ini dia seperti teh. Oke, rasa dia seperti teh. Oke guys, beginilah penampakan dia daun yang saya pergi bakar tadi guys. Oke, kalau dia rasa agak kering, kita ambil baki air yang tadi itu, kita tuang sedikit. Kalau dia rasa kering, jadi kita rasa sekarang dia suam-suam sudah guys. Jadi saya akan ajar cara-cara penggunaan dia. Mula-mula kita kena ambil batang, ya, ambil batang dia berapa saja yang secukupnya. Dan kita ada kain, apa saja kain lah, warna hitam kah, warna putih kah, apa saja kain. Yang penting dia kain jenis yang lembut. Oke, saya akan buat tutorial di kaki saya sendiri. Contoh, oke, cara mengobat atau merawat dia. Oke, tagap lagi nih saya punya betis. Oke, ini cuma tutorial saja, oke. Oke, cara-cara dia ambil. Kalau dia kering kita kasih basah, oke. Oke, ini contoh. Kita letak di sini. Kalau daun banyak lebih bagus. Oke, rasanya dia agak panas-panas. Oke, ambil yang ini. Oke, ambil ini. Kita letak. Oke. Paling bagus kalau patah, daun dia banyak guys, dan batang dia banyak. Jadi kita boleh kasih keliling di bagian kaki kita yang patah. Selepas itu ambil kain. Tapi paling bagus ada kawan lah. Kalau satu orang susah juga kan. Ada orang yang buat begitu. Jadi kita ikat.
ikat dia. Paling bagus kalau kain yang panjang, jadi kita boleh lipat berkali-kali guys. Oke, ini contoh dia. Kita ikat dia, jangan simpul matilah, sebab susah dikasih buka. Oke. Begini cara ataupun proses untuk kaki yang patah. Oke. Sekarang saya akan bagi tahu segeranya tangan, jari ataupun kaki yang patah. Ada kawan di dalam YouTube bertanya berapa lama boleh sembuh. Bagi pandangan saya, ia mengikut kepada kesesuaian badan kita, pembentukan tisu di dalam tulang itu sendiri. Oke guys, saya rasa dia panas dan dia berdenyut-denyut, seakan-akan dia menarik. Tapi palis-palis saya punya kaki tidak patah lah. Tapi saya rasa dia macam dia ada berdenyut-denyut. Oke, dalam proses penyembuhan mungkin dalam 2-3 minggu, mungkin juga sampai 1 bulan. Jadi ikut apa yang patah. Contohnya kalau jari mungkin dia agak cepat sedikit, tetapi kalau macam betis kan tulang besar, tangan, mungkin proses penyembuhan itu agak lama. Tetapi menurut petua orang dulu-dulu memang dipercayai dapat menyambungkan tulang yang patah. Oke, ini saya dapat info pembelajarannya daripada orang tua saya sendiri. Jadi guys, seperti yang saya jelaskan tadi, sekali lagi saya beritahu, nama pokok itu ialah pokok turupuk. Salah, bukan pokok turupuk. Pokok ponuput. Oke, tujuan dia untuk menyambungkan tulang yang patah. Tetapi kalau tulang yang patah dan retak, saya rasa agak lama sedikit, sebab dia perlu proses tisu pembentukan tulang itu sendiri, urat-urat dia untuk penyambungan semula. Jadi guys, begitu sejak konten saya hari ini. Apapun, tolong bantu saya di like, di komen, subscribe, kongsi kepada rekan-rekan yang lain, supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada herba pokok ponuput ini guys. Jadi terima kasih. Di lain masa, di lain waktu saya akan berkongsi lagi petua-petua yang lain. Dan saya ada satu channel khusus untuk petua. Petua dan perbuatan tradisional. Cari saja, nanti saya akan kongsikan dia punya thumbnail di paparan YouTube kami supaya Anda dapat melihat. Di situ saya akan kumpulkan petua dan perubatan tradisional yang dipercayai daripada turun-menurun. Oke guys, jadi apapun terima kasih atas komitmen support Anda. Selamat beristirahat.